Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 33, Kemampuan Meridian Darah yang Luar Biasa. Meridian darah dikategorikan menjadi 9 tingkat, dan setiap tingkat memiliki jumlah titik fokus meridiannya sendiri. Meridian darah tingkat pertama akan memiliki satu titik fokus meridian sedangkan meridian darah tingkat kedua akan memiliki 2 titik fokus. Jumlahnya akan meningkat berdasarkan level. Namun, tidak ada satupun titik fokus meridian di meridian darah Luming. Mungkinkah itu meridian darah tingkat 0? Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Selain itu, Luming telah mengujinya sebelumnya. Tingkat penyerapan energi roh di sekitar meridian darahnya sebanding dengan meridian darah tingkat keempat. Saya juga mencukur setengah dari pedang Qi ketika meridian darah saya meletus. Mungkinkah meridian darahku memiliki keahlian khusus? Luming merenung saat matanya bersinar karena kegembiraan. Skill ini benar-benar menakutkan jika benar-benar bisa memblokir setengah serangan seseorang. Luming tidak sabar untuk mengujinya. Pada saat itu, dia keluar dari kuil tertinggi dan memasuki hutan untuk mencari binatang iblis. Tidak lama kemudian dia menemukannya. Serigala api adalah binatang iblis di kelas 7 tingkat 1. Dengan kemampuan meludahkan bola api, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengaum, serigala api membuka mulutnya yang menganga dan meraung saat menyadari Luming. Bola api berkumpul dan terbang menuju Luming. Saatnya menguji kekuatan meridian darahku saat meletus. Memikirkan hal ini, sumber kekuatan melonjak dari tulang belakang Luming ke tubuhnya. Tubuhnya mulai memancarkan rona gelap cemerlang yang memancarkan aura melahap. Luming tidak mengelak tetapi malah membiarkan bola api mendarat di atasnya. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan bola api yang terus-menerus dikonsumsi oleh kilau gelap tubuhnya hingga hanya tersisa setengah dari kekuatannya. Dia mundur selangkah dan menghindari sisa bola api. Jadi, tampaknya, serangan itu tidak diblokir, melainkan dilahap. Setengah dari kekuatannya telah habis dimakan. Kejutan melintas di mata Luming. Saat itu, kekuatan dari meridian darah di dalam tubuh Luming menghilang tanpa jejak. Nyata, itu hanya satu tarikan napas. Itu dinonaktifkan terlalu cepat. Dia terdiam. Saat itulah Flame Wolf menembakkan bola api lagi. Namun, Luming tidak dapat membuat meridian darahnya meletus di lain waktu meskipun telah mencoba melakukannya. Dia mengerti bahwa itu karena kekuatan meridian darahnya telah habis dan perlu waktu untuk pulih secara perlahan. Namun, bukankah durasinya terlalu singkat? Dia sadar bahwa rata-rata seniman bela diri Warrior Realm dapat menahan meridian darah yang meletus selama kurang lebih 1 menit. Kekuatan meridian darah akan habis setelah kurang lebih 1 menit dan memerlukan waktu untuk pulih. Kekuatan meridian darah akan meningkat di Master Realm, memungkinkannya meletus selama kurang lebih 2 menit. Durasinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan budidaya sejak saat itu. Namun, Luming hanya bisa mengeluarkan meridian darahnya dalam satu tarikan napas. Nafas rata-rata hanya membutuhkan waktu 2 detik. Itu perbedaan 30 kali lipat dibandingkan yang lain. Tampaknya meskipun kemampuan untuk memblokir setengah dari kekuatan serangan tampaknya dikuasai, itu hanya dapat digunakan pada saat yang genting. Juga, seberapa kuat serangan yang mampu ditahannya. Segalanya ada batasnya, dan Luming tidak percaya bahwa meridian darahnya akan mampu menahan serangan dari seseorang yang beberapa liga di atasnya. Dia perlu mencari tahu tentang semua ini. Tidak peduli apa hasilnya, Luming tetap puas. Skill ini mampu membalikkan keadaan di saat-saat krusial, sehingga pasti bisa dijadikan kartu truf. Bam! Dia mengambil langkah dengan langkah ular naga dan menghindari serangan serigala api sebelum membalas dengan satu serangan sendiri. Puff! Sebuah pedang menembus jantung serigala api, dan ia meronta-ronta saat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum meridian darahku pulih sepenuhnya. Meridian darah berbentuk cacing hitamnya muncul saat dia memikirkannya, tapi Luming ingin mengamatinya lebih lama lagi. Pada saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Meridian darah berbentuk cacing hitam tiba-tiba melebarkan mulutnya ke arah mayat serigala api dan menciptakan hisapan yang kuat. 9 tetesan esensi darah keluar dari luka serigala api dan ditelan oleh meridian darah berbentuk cacing sekaligus. Pada saat berikutnya, kekuatan besar melonjak dari tulang punggung Luming.
Kekuatannya menyatu dengan ki esensial Luming, menyebabkan budidayanya melonjak secara tidak menentu. Dia langsung naik dari pemula dari alam prajurit kelas 6 ke puncak pemula dari alam prajurit kelas 6. Berdengung. Titik fokus meridian berwarna merah pucat kemudian muncul pada meridian darah berbentuk cacing hitam. Itu bersinar sangat cemerlang di mata Luming. Luming tertegun, dia mengambil waktu sejenak sebelum bereaksi. Ya, meridian darahku dapat melahap esensi darah binatang iblis dan mengubahnya menjadi ki esensial. Dan yang lebih penting lagi, meridian darahku bisa meningkat levelnya. Luming bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar terang. Hatinya liar karena sukacita. Sungguh sulit dipercaya bahwa esensi darah dapat dimakan dan diubah menjadi ki esensial. Namun, peningkatan level belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tahu bahwa level meridian darah telah ditetapkan. Kecuali pengecualian pada kasus-kasus khusus, meridian darah biasanya tidak dapat meningkatkan level. Namun, meridian darahnya telah melanggar semua aturan karena mampu meningkatkan level. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi darah yang dia konsumsi dari serigala api tadi terbagi menjadi dua. Separuhnya diubah menjadi ki esensial, sedangkan separuhnya lagi diserap oleh meridian darahnya. Karena itulah menyebabkan peningkatan pada ki esensial dan meridian darah. Jika dia terus melahap esensi darah dari binatang iblis, akankah level meridian darahnya terus meningkat? Kemajuan ke tingkat kelima, tingkat keenam, tingkat 8 dan tingkat ke-9, atau bahkan melampaui itu. Bukan tidak mungkin. Meridian darah tingkat kelima Lu Yao bukanlah apa-apa. Hahaha, Luming tertawa terbahak-bahak. Waktunya berburu binatang iblis. Luming tidak sabar untuk berburu beberapa binatang iblis dan mulai mengujinya. Tidak lama kemudian Luming menemukan binatang iblis lain di kelas 8 tingkat 1. Selain itu, ada tablet logam bernilai 2 poin pada binatang iblis itu. Luming mengalahkan binatang itu dan menyimpan tablet logam itu. Dia mengedarkan meridian darahnya dan sekali lagi mengeluarkan 9 tetesan esensi darah dari binatang iblis itu. Esensi darah adalah akumulasi jiwa makhluk hidup dan mengandung energi dalam jumlah besar. Legenda mengatakan bahwa tidak peduli manusia atau binatang, hanya ada 9 tetes esensi darah dalam satu tubuh. Esensi darah sekali lagi terbagi menjadi dua setelah dikonsumsi oleh meridian darah berbentuk cacing gelap. Setengahnya diubah menjadi ki esensial Luming. Pada saat itu, Luming membuat terobosan dalam kultivasinya dan mencapai alam prajurit kelas 6 pertengahan. Adapun titik fokus meridian merah darah pada meridian darah, meskipun tidak naik level, warnanya lebih dalam. Benar saja, esensi darah binatang iblis di kelas 8 tingkat 1 memiliki efek yang lebih kuat daripada esensi darah binatang iblis di kelas 7. Sebut saja kamu cacing pemakan roh. Aku mengejarmu, keluarga duanmu. Saatnya melanjutkan. Luming menjuluki meridian darah berbentuk cacing gelap sebagai cacing pemakan roh. Kemudian, dia mulai memburu binatang iblis di bukit tengah malam dengan panik dan menyerap esensi darah mereka. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang gila. Hanya dalam satu hari, budidayanya naik ke alam prajurit kelas 7, berhasil menembus puncak-puncak alam prajurit kelas 8 setelah 3 hari. Benar saja, level meridian darahnya telah meningkat pada saat itu. Titik fokus meridian lain muncul ketika berubah menjadi meridian darah tingkat kedua. Setelah tanpa henti berburu binatang iblis selama 3 hari, Luming akhirnya menemukan bagian dari misteri yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki meridian darahnya. Hal pertama adalah adanya batasan pada skill meridian darah untuk menyerap setengah kekuatan serangan. Dia menemukan bahwa itu hanya bekerja melawan binatang iblis yang paling banyak 5 kelas di atasnya. Itu tidak efektif melawan lebih dari 5 kelas. Misalnya, jika Luming berada di alam prajurit kelas 1, itu hanya akan berhasil melawan seseorang di bawah alam prajurit kelas 6. Itu akan menjadi tidak berguna jika dia bertemu seseorang di alam prajurit kelas 7 atau lebih tinggi. Letusan meridian darah awalnya hanya berlangsung selama 1 tarikan napas. Diperlukan waktu 3 jam setelah letusan sebelum dapat digunakan kembali. Namun, ada perubahan setelah meridian darah naik 1 level. Untuk setiap level yang dimajukan meridian darah, durasi letusannya akan meningkat 1 rentang napas lagi. Durasi letusan meridian darah Luming telah meningkat menjadi 3 rentang napas ketika meridian darahnya naik ke tingkat kedua. Demikian pula,
Waktu yang diperlukan untuk memulihkan kekuatan meridian darahnya sedikit berkurang. Semua ini semakin memotivasi Luming. Babak 34, terobosan berturut-turut dan kembalinya. Saat Luming sedang melintasi hutan, tiba-tiba ada perubahan pada ekspresinya saat dia bergumam, sepertinya kita hanya punya 2 sen, tapi kamu datang pada waktu yang tepat. Astaga, astaga, koma. Pada saat itu, beberapa suara memecah keheningan di sekitar Luming saat sosok muncul dari samping, depan, belakang, dan sayap kirinya. Wei Ziou dan Wei Ziming berdiri di depan Luming sementara ada 4 anggota keluarga Duanmu di belakangnya. Selain seniman bela diri muda Master Realm, ada 3 pemuda lainnya. Di sebelah kirinya, ada seorang pemuda mengenakan pakaian brokat yang memancarkan aura kuat. Dia adalah seorang ahli Master Realm. Saat mereka melihat Luming, orang-orang dari ketiga sisi ini membentuk lingkaran dengan dia di tengah. 3 dari mereka berada di alam Master kelas 1 sementara 3 lainnya berada di alam prajurit kelas 9. Wei Ziming bisa dianggap bukan faktor. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang, Luming, kata Wei Ziming sambil menatap Luming. Luming dengan santai melirik Wei Ziming. Dasar sampah, berduelah denganku jika kamu mampu. Dia tertawa. Kamu adalah orang mati yang sedang berjalan, Luming. Saya tidak akan repot-repot berselisih dengan orang mati. Wei Ziming menggeram. Luming, kamu berani membunuh murid keluargaku, keluarga Duanmu. Kamu sedang mendekati kematian. Seniman bela diri Master Realm muda dari keluarga Duanmu menghina. Aku sedang mencari kematian. Keluargamu ingin aku mati dulu. Menurutmu, kurasa aku hanya bisa mati tanpa membalas, iya. Kata Luming. Itu benar. Keluarga Duanmuku ingin kamu mati, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan kecuali menerima nasibmu. Bagaimana bisa seorang rendahan sepertimu dibandingkan dengan kehidupan para murid keluarga Duanmu? Pemuda keluarga Duanmu mengejek. Dia percaya diri, sombong, dan tidak masuk akal. Hehe, Luming tersenyum. Dia tidak mau repot-repot bertengkar dengan orang seperti dia. Dan bagaimana denganmu? Kurasa aku tidak mengenalmu. Apakah kamu juga seseorang dari keluarga Duanmu? Katanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berpakaian brokat. Haha, Luming, karena kamu akan segera mencapai tujuanmu, aku akan membiarkanmu ikut serta dalam hal ini. Kakak senior Ning Feng mengirim saya. Anda berani sekali menyinggung kakak senior Ning Feng ketika Anda baru saja bergabung. Apakah kamu lelah hidup? Pemuda berpakaian brokat tersenyum. Baiklah, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal padanya. Ayo bunuh dia sekarang. Saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Dia adalah Duanmu Fei. Saat dia selesai berbicara dengan nada dingin, dia menyerang Luming dengan panik. Pedang ki hijau menembus udara dengan peluit tajam. Wei Ziou dan pemuda berpakaian brokat tidak bergerak, karena mereka mengira satu orang sudah cukup untuk menghadapi Luming. Luming menginjakkan kakinya pada kelompok itu saat pedang Ki Duanmu Fei hendak mendarat di atasnya. Dia menggunakan langkah ular naga dan menghindari pedang Ki sebelum melesat pergi seperti sambaran petir. Targetnya adalah pemuda keluarga Duanmu yang berada di alam prajurit kelas 9. Dentang. Bilahnya bersiul saat seberkas pedang Ki terlempar. Dengan budidaya Luming di alam prajurit kelas 8, pemuda dari keluarga Duanmu tidak dapat menghindari pedang Ki Luming bahkan jika dia dalam keadaan siaga penuh. Puff! Bilahnya langsung menusuk jantung pemuda itu. Itu adalah pembunuhan dalam satu pukulan. Melahap. Dengan satu pemikiran di benak Luming, tarikan kuat tertarik dari telapak tangannya, mengeluarkan 9 tetesan esensi darah dari luka lawannya. Ia melintasi lengan Luming dan dimakan oleh cacing pemakan roh. Ini adalah metode penggunaan cacing pemakan roh yang telah diketahui Luming selama beberapa hari ini. Dia bisa menerapkan aura melahap di tangannya dan diam-diam menyerap esensi darah orang lain. Ah, Luming, kamu sedang mencari kematian. Duanmu Fei berteriak dengan marah saat dia menyerang Luming. Senyuman sedingin es terbentuk di bibir Luming. Dia tidak melawan Duanmu Fei secara langsung, dan dia menggunakan langkah ular naga untuk menyerang pemuda lain yang berada di alam prajurit kelas 9. Dengan cacing pemakan roh yang terus memurnikan esensi darah pada saat yang sama, gelombang energi mengalir ke tubuh Luming. Energi yang terkandung dalam esensi darah seseorang di alam prajurit kelas 9 sangat besar, memungkinkan Luming meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Budidayanya sudah berada di alam prajurit kelas 8,
tetapi terus-menerus menutup jarak ke alam prajurit kelas 9. Astaga, meskipun pemuda dari keluarga Duanmu mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan Lu Ming. Dia langsung terbunuh dengan kilatan pedang. Lu Ming menyerap esensi darahnya pada saat bersamaan. Menabrak. Dengan melonjaknya ki esensial dari esensi darah dua ahli realem prajurit kelas 9, Lu Ming akhirnya melepaskan diri dari belenggunya dan membuat terobosan lain. Kultivasinya mencapai alam prajurit kelas 9 secara instan. Brengsek, tunggu apa lagi? Mulailah bergerak bersama dan hancurkan Lu Ming. Duanmu Fei melolong. Dalam beberapa hari ini, total 3 orang di alam prajurit kelas 9 dari keluarga Duanmu telah jatuh ke tangan Lu Ming. Anak-anak muda yang berada di alam prajurit kelas 9 di bawah usia 18 tahun dianggap elit, bahkan di keluarga Duanmu. Setelah mereka bertiga meninggal sekaligus, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada senior keluarga Duanmu ketika dia kembali. Itu sebabnya dia membenci Lu Ming dari lubuk hatinya. Bunuh dia, akhiri dia. Wei Zhou dan pemuda berbaju brokat berteriak saat mereka menyerang Lu Ming. Sejak Lu Ming membunuh 2 ahli di alam prajurit kelas 9 sekaligus, kehebatannya telah melampaui ekspektasi mereka. Martabat mereka adalah hal terakhir yang ada dalam pikiran mereka saat mereka membentuk aliansi. Duanmu Fei dan Wei Zhou mengirimkan kilatan pedang ki terbang sementara pemuda mengenakan pakaian brokat melepaskan telapak tangan emas. Suara siulan tajam terdengar saat mereka bekerja sama dan menyerang Lu Ming. Haha, langkah yang brilian. Mari kita lihat seberapa kuat Master Realem. Lu Ming terkekeh. Keyakinannya meroket saat budidayanya menerobos ke alam prajurit kelas 9. Bam! Lu Ming melesat menuju Duanmu Fei dengan memutar tubuhnya tanpa mempedulikan serangan dari Wei Zhou dan pemuda berpakaian brokat yang datang dari belakangnya. Mati! Mata ketiganya bersinar dengan niat membunuh. Letusan meridian darah. Pada saat itu, meridian darah Lu Ming meletus saat lapisan cahaya gelap berkilau cemerlang. Itu juga pada saat yang sama ketika serangan dari Wei Zhou dan yang lainnya mendarat di tubuh Lu Ming. Namun, mereka bingung ketika tidak melihat Lu Ming mati. Tubuhnya hanya bergoyang sesaat, namun pedang di tangannya tidak berhenti. Itu melesat seperti gelombang petir dan menembus jantung Duanmu Fei. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun Duanmu Fei tidak menyangka Lu Ming akan selamat dari serangan 3 orang dan bahkan berhasil melakukan serangan balik. Dia tidak dapat mengelak tepat waktu meskipun dia menginginkannya. Lu Ming menusuk jantungnya dengan keras. Pandangannya menjadi hitam saat dia terjatuh ke lantai. Duanmu Fei meninggal. Masih ada 2 napas lagi. Pikiran Lu Ming berputar saat dia mengiris pedangnya ke arah pemuda berpakaian brokat. Ah! Mati! Pemuda berpakaian brokat hampir kehilangan keberaniannya saat menyaksikan kematian Duanmu Fei. Dia kemudian melepaskan 2 serangan berturut-turut dari telapak tangannya. Namun, Lu Ming dengan ceroboh membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya. Tanpa berhenti sejenak pun, pedang di tangannya mengiris leher pemuda berbaju brokat. Darah muncrat kemana-mana dari potongan bersih di tenggorokan pemuda itu. Tangannya mencengkeram lehernya saat matanya terbelalak dengan emosi campur aduk, termasuk ketidakpuasan, permohonan, dan kebencian. Mundur, buru-buru. Wei Zhou melolong ketakutan dari samping. Ketika Lu Ming berturut-turut membunuh 2 ahli di Master Realem, Wei Zhou kehilangan keberaniannya dan melarikan diri dengan ketakutan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Senyuman sedingin es terlihat di wajah Lu Ming saat dia mengejar Wei Zhou dengan memutar tubuhnya. Babak 35, kenaikan ke meridian darah tingkat ketiga. Saat Lu Ming melintasi lebih dari 16 meter dalam satu langkah menggunakan langkah ular naga, Wei Zhou tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hampir 10 napas berlalu sebelum Lu Ming berada tepat di belakang Wei Zhou. Aku berusaha sekuat tenaga. Wei Zhou berteriak. Meridian darahnya meletus saat dia berbalik dan menyerang Lu Ming. Dia mengerti bahwa memohon untuk nyawanya atau bahkan melontarkan ancaman tidak ada gunanya. Dia tahu bahwa gerakan Lu Ming kejam, tegas, dan ringkas dari cara dia bergerak tadi. Bahkan murid berbakat dari keluarga Duanmu terbunuh begitu saja. Dia sangat berani dan pastinya tidak akan takut pada keluarga Wei. Dentang, dentang. Pedang mereka saling beradu saat mereka saling berhadapan dalam pertempuran yang luar biasa. Letusan meridian darah Lu Ming telah berakhir jauh sebelum saat itu. Namun, dengan bantuan teknik naga perang sejati dan seni pedang berkilau tahap keempat,
dia menjulang tinggi di atas Wei Xiao. Teknik pedang Wei Xiao hanyalah teknik pedang tingkat kuning inferior yang berada di tahap keempat. Pedang mereka berbenturan saat mereka berperang selama lebih dari puluhan gerakan. Teknik pedang Lu Ming semakin cepat hingga akhirnya dia menusuk jantung Wei Xiao dengan sebuah tusukan. Wei Xiao kalah dalam pertarungan langsung dan kekalahan berarti kematiannya. Lu Ming kemudian melihat ke tempat lain sambil mencibir dan mengejar arah itu. Melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, Wei Ziming hanya menginginkan sepasang kaki lagi pada saat itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana? Dia bahkan membantai seniman bela diri Master Realm. Adik laki-laki bukanlah tandingannya meskipun dia lebih kuat. Saya harus melarikan diri dan meminta ayah mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membunuh Lu Ming, geram Wei Ziming sambil melarikan diri. Apakah kamu masih berpikir untuk membunuhku di saat seperti ini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping Wei Ziming. Ah! Wei Ziming berteriak ketakutan. Dia menoleh untuk melihat Lu Ming meliriknya, dan dia merasa kedinginan. Wei Ziming tidak berani melanjutkan pelariannya. Dia menghentikan langkahnya dan berlutut sambil mulai memohon, Lu Ming, ampuni aku. Aku memohon Anda. Hal ini membuat Lu Ming sedikit terkejut. Ternyata Wei Ziming berkemauan lemah, orang yang sama sekali berbeda dari Wei Xiao. Saya sudah membunuh Wei Xiao. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Lu Ming tersenyum lemah. Lu Ming tidak, Saudara Ming, jangan khawatir. Saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Juga, kamu telah membunuh Wei Xiao, jadi itu bagus. Dia lebih berbakat dari saya. Saya hidup dalam bayang-bayangnya dan selalu ingin dia mati. Sekarang setelah dia pergi, tidak ada yang akan menantang posisiku sebagai penguasa kota api penjaga. Wei Ziming memohon dengan memohon sambil air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Namun, pikirannya dipenuhi amarah. Jika dia hidup untuk menceritakan kisah itu, dia pasti akan membalas budi Lu Ming 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku hanya menunggu balas dendammu? Apa menurutmu aku sebodoh itu? Lu Ming tersenyum. Tidak, teriak Wei Ziming. Dia mencoba untuk bangkit dan lepas landas, tetapi kepalanya terbang ke kejauhan karena kilatan pisau. Salah satu dari mereka berhasil lolos. Sayang sekali, Lu Ming bergumam. Masih ada pemuda dari keluarga Duanmu yang berada di alam prajurit kelas 9. Dia berbalik dengan sekuat tenaga dan sangat cepat sehingga mustahil untuk mengejarnya. Hah! Tubuh Lu Ming bergoyang saat seteguk darah segar tiba-tiba muncrat dari mulutnya. Serangan marsial realem sangat kuat. Dia menghela nafas. Dia telah meletuskan meridian darahnya dan memblokir serangan Duanmu Fei dan yang lainnya sekarang. Meskipun dia terlindungi dari setengah kekuatan serangan itu, dan sebagian lagi dengan perlindungan dari alam prajurit kelas 9, dia masih terluka. Namun, cedera itu sepadan dengan nyawa 3 ahli Master Realm. Dari sudut pandang kekuatan tempur, Lu Ming mungkin tidak mampu menangani ketiganya, bahkan jika dia memiliki cacing pemakan roh. Lu Ming baru saja menggunakan keterampilan aneh cacing pemakan roh untuk mengejutkan mereka dan mengalahkan mereka dalam sekali jalan, jadi Duanmu Fei dan pemuda berpakaian brokat bahkan tidak mendapat kesempatan untuk meletuskan meridian darah mereka. Lu Ming menyeka darah dari sudut bibirnya dan kembali ke medan perang. Dia mengonsumsi esensi darah Wei Xiao, Duanmu Fei, dan pemuda berpakaian brokat. Setelah itu, dia meninggalkan daerah itu dan menemukan tempat terpencil untuk mulai memurnikan esensi darah. Esensi darah dari 3 ahli Master Realm memiliki energi yang tak terukur. Bahkan jika hanya setengahnya diubah menjadi ki esensial, itu akan mempercepat perjalanan Lu Ming dalam kultivasinya secara signifikan. Pada saat yang sama, luka yang dideritanya pulih dengan cepat. Setelah esensi darah dari 3 seniman bela diri Master Realm sepenuhnya dimurnikan, titik fokus meridian merah pucat lainnya muncul di samping 2 titik fokus meridian merah pada cacing pemakan roh. Itu adalah meridian darah tingkat ketiga. Meridian darah Lu Ming telah naik ke tingkat lain, mencapai tingkat ketiga. Pada saat yang sama, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam prajurit kelas 9. Dia hanya malu untuk menembus Master Realm. Namun, celah kecil itulah yang menghalangi perjalanan Lu Ming. Saya telah meningkat terlalu cepat dalam periode waktu ini. Ki esensial saya terlalu tidak murni dan fondasi saya tidak cukup kuat. Tidak heran saya tidak bisa membuat terobosan.
Dengan meningkatnya jumlah esensi darah yang dikonsumsi, muncullah kekurangannya. Bagaimanapun, peningkatan tersebut tidak datang dari kultivasinya sendiri, sehingga fondasinya tidak kokoh dan ki esensialnya tidak murni. Jika bukan karena itu, dia akan mampu masuk ke Master Realm dengan esensi darah dari 3 ahli Master Realm. Saya harus berhenti melahap esensi darah dan meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan fondasi saya. Lu Ming percaya bahwa ki esensialnya sekali lagi akan menjadi murni dan kental setelah menghabiskan beberapa waktu mengkonsolidasikan fondasinya yang secara alami akan membawanya menembus alam master. Lu Ming kemudian menemukan tempat lain untuk pindah. Dia tidak terus berburu binatang iblis tetapi berkonsentrasi pada budidaya teknik naga perang sejati dan keterampilan seni bela diri lainnya. Dia menghabiskan total 9 hari berkultivasi. Setelah 9 hari berkultivasi yang melelahkan, ki esensial Lu Ming tidak lagi kotor. Itu telah kembali menjadi murni dan kental sementara fondasinya kokoh. Secara alami, hal ini menyebabkan kultivasi Lu Ming menerobos ke alam master. Desir, pedang ki hitam ditembakkan ketika Lu Ming menebaskan pedangnya, menebang pohon setebal pinggang manusia. Ki esensial mampu bermanifestasi secara fisik di alam master. Itu luar biasa kuat dan mampu membentuk serangan pedang ki dan ki. Ki esensialku beberapa kali lebih tebal sekarang. Jika saya bertarung melawan seniman bela diri Master Realm seperti Wei Zhou dan Duan Mufei, saya akan mampu mengakhiri mereka dalam satu gerakan. Mata Lu Ming berbinar cerah. Ayo kita coba langkah ular naga. Selama periode waktu tersebut, keterampilan seni bela diri lainnya tidak meningkat. Namun, langkah ular naga membuat terobosan lain, mencapai tahap ke-6 yang disebut tahap menyatu dengan seni bela diri. Itu adalah tingkat tertinggi dari keterampilan seni bela diri. Bam! Dalam ledakan ki esensial dan getaran ototnya, sosok Lu Ming melesat seperti angin. Dedaunan yang berjatuhan ke tanah menari-nari di udara sementara sosoknya sudah berada pada jarak 23 meter. Jangan salah, jaraknya 23 meter. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam panggung, satu dengan seni bela diri, adalah sekitar 12 meter. Namun, terobosannya ke alam master memungkinkan dia mencapai jaraknya saat ini. Tingkat kultivasi yang lebih tinggi secara alami akan menghasilkan efek yang lebih besar ketika menggunakan keterampilan seni bela diri yang sama. Masih ada 4 hari tersisa dari akhir sidang. Saya harus melakukan yang terbaik untuk menemukan potongan logam yang layak digunakan itu. Lu Ming melesat pergi dan menghilang ke dalam hutan. Babak 36, menyelamatkan gadis yang dalam kesusahan. Lu Ming telah membunuh setidaknya 10 binatang iblis tingkat 6 kelas 1 sebelum ini dan ada potongan logam yang bernilai tinggi pada beberapa di antaranya. Dia memiliki 5 keping logam 2 titik dan 3 keping logam 1 titik, totalnya mencapai 13 poin. Ia juga mendapat total 12 poin dari Wei Zhou dan sisanya. Lu Ming sekarang memiliki 25 poin yang cukup baginya untuk ditingkatkan menjadi magang perunggu. Dengan peluang 100 banding 1 untuk mendapatkan tempat pertama, peningkatan saja tidak cukup baginya. Pemenang pertama akan diberi hadiah buah kondensasi roh. Dia akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga meskipun dia saat ini tertinggal jauh dalam hal poin. Lu Ming memanfaatkan langkah ular naganya sepenuhnya dan menerobos hutan. Dia langsung menuju binatang iblis yang memiliki potongan logam yang bagus, melewatkan semua binatang iblis biasa. Saat malam tiba, dia mendapatkan keping logam 1 titik dan keping logam 2 titik yang menjadikannya total 28 poin. Dentang. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar suara perkelahian di dekat tempatnya berada. Ada seseorang di sana. Lu Ming samar-samar bisa melihat cahaya api berkedip-kedip di depan melalui kanopi pepohonan dari mana suara itu berasal. Mari lihat. Dia bergerak menuju api unggun di depan dan melihat 4 orang di dekat api unggun, Feng Wu, Yuan Chong, Zhou Hao, dan Zhou Su. Namun, hal-hal tidak seperti yang diharapkannya. Zhou Hao dan Zhou Su terbaring lemas di tanah, wajah mereka pucat pasi. Feng Wu menghunus pedangnya, tetapi tubuhnya gemetar. Wajahnya memiliki warna putih yang sama sementara matanya dipenuhi amarah saat dia menatap tajam ke arah Yuan Chong. Yuan Chong, kenapa kamu meracuni dagingnya? Dia menggeram. Dengan pedangnya terhunus dan ekspresi melengkung, Yuan Chong mencibir, kenapa? Feng Wu, kamu jalang, aku mengejarmu tanpa henti selama 2 tahun terakhir. Kenapa kamu tidak menerimaku?
Kamu bahkan meneriakiku karena Luming Beastart itu sebelum ini. Saya sudah cukup. Anda sekarang telah diracuni oleh obat lumpuh jaringan tanpa wangi milik saya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melawannya. Aku akan menjadikanmu wanitaku hari ini, haha. Wajah Feng Wu berubah menjadi marah saat dia berteriak, beraninya kamu, Yuan Chong. Kakak Mulan akan membuatmu membayar untuk ini setelah ujian selesai. Mulan, hehehe, wanita jalang itu cepat atau lambat akan menjadi mainan keluarga duanmu. Juga, apakah kamu pikir kamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Yuan Chong mencemooh. Apakah kamu akan membunuh kami? Feng Wu tergagap. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak saat dia berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Hehe, Feng Wu, aku akan menjagamu secara pribadi setelah aku menjagamu, jadi kamu hanya akan menjadi milikku, ejek Yuan Chong. Kamu, cabul. Wajah Feng Wu sepucat kematian. Dengan gemetar, dia terjatuh ke tanah. Kakak senior Yuan, jangan bunuh aku. Terserahlah. Luangkan waktumu bersama Feng Wu. Saya berjanji tidak akan mengungkit apapun yang terjadi hari ini. Zhou Hao menangis. Aku juga, kakak senior Yuan. Aku bersumpah aku akan mati dengan kematian yang menyakitkan jika aku mengatakan sesuatu. Zhou Su menambahkan. Sayangnya, saya percaya bahwa orang mati adalah penjaga rahasia terbaik. Yuan Chong berjalan menuju Zhou Hao dan Zhou Su dengan senyum sinis di wajahnya. Tidak, kasihanilah aku. Mereka berdua berteriak ketakutan yang luar biasa. Memotong, memotong. Pedang Yuan Chong berkilau saat membelah leher Zhou Hao dan Zhou Su. Sekarang, hanya kamu dan aku. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Feng Wu. Anda tidak. Wajah Feng Wu pucat pasi saat dia dengan takut mencoba mundur ke belakang. Sayangnya, dia hampir tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya setelah diracuni oleh obat lumpuh jaringan tanpa wangi. Kegembiraan memenuhi hati Yuan Chong saat melihat Feng Wu yang lumpuh. Dia berjalan ke sisinya dan meraih lengannya. Riip, puing-puing kain beterbangan kemana-mana. Mati dengan kematian yang mengerikan, dasar binatang kotor. Feng Wu berteriak putus asa. Pada saat itu, dia putus asa. Dia memperlakukan Yuan Chong seperti seorang teman, jadi dia tentu tidak mengira dia menjadi monster seperti itu. Dia seharusnya menikmati hidup, terutama masa mudanya, tapi dia akan mati di sini. Selain itu, dia akan dinajiskan sebelum dia meninggal. Feng Wu ingin mengakhirinya saat itu juga. Tempat ini sangat terpencil. Apa menurutmu seseorang akan menyelamatkanmu? Yuan Chong mengejek Feng Wu saat dia melompat ke arahnya. Saat itu, sebuah suara terdengar, maaf, permintaan maaf saya. Khawatir, Yuan Chong menoleh setelah mendengar suara itu. Feng Wu sangat gembira saat harapan bersinar di matanya. Keduanya menatap tajam ke arah asal suara itu. Lu Ming, itu kamu. Yuan Chong dan Feng Wu berseru pada saat bersamaan. Dengan tangan terlipat, Lu Ming melangkah ke arah mereka dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata kepada Yuan Chong, apa? Kecewa melihatku hidup. Saya memang sedikit kecewa. Anda selamat dari keluarga duanmu dan Wei Xiao. Sayang sekali kamu adalah orang yang bodoh. Sejak kamu melarikan diri, kamu seharusnya menemukan dirimu terpojok dan bersembunyi seperti anjing sampai ujian selesai. Sebaliknya, Anda ada di sini. Mengapa? Apakah kamu akan berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis yang kesusahan, dasar sampah? Hahaha. Yuan Chong terkekeh saat niat membunuh melintas di matanya. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Cepat, pergi sekarang. Kamu bukan tandingan Yuan Chong. Feng Wu memiliki harapan ketika dia melihat seseorang menemukan mereka, tetapi harapan itu berubah menjadi keputusasaan ketika dia menyadari bahwa itu adalah Lu Ming. Kakak senior Feng Wu, saya sangat tegas dengan rasa terima kasih dan dendam saya. Saya akan membalasnya sesuai dengan itu. Anda pernah membantu saya dengan Wei Xiao, jadi saya akan membalas kebaikannya sekarang dengan menyelamatkan hidup Anda. Lu Ming tersenyum. Selamatkan dia. Lu Ming, kamu sampah, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Yuan Chong tertawa. Tentu saja dengan tinjuku. Wajah Lu Ming mengeras saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Yuan Chong. Apa kau ingin mati? Yuan Chong mengacungkan telapak tangannya dan menyerang Lu Ming. Dia akan meningkatkan keputusasaan Feng Wu dengan menghancurkan budidaya Lu Ming. Hanya itu yang akan meningkatkan kegembiraannya. Sayangnya, cita-cita bukanlah kenyataan.
Ketika telapak tangannya bertabrakan dengan tinju Luming, dia merasakan semburan ki esensial yang sangat besar dari tinju tersebut yang segera melarutkan ki esensialnya. Rasa sakit yang menusuk tulang muncul di lengannya. Yuan Chong berteriak saat dia dipaksa mundur. Tuan Alam, mustahil. Bagaimana kabarmu di Master Realm, Luming? Dia berteriak tak percaya. Tuan Alam, mata Feng Wu bersinar penuh harapan saat menyaksikan apa yang telah terjadi. Yuan Chong, sudah kubilang aku akan mengalahkanmu dalam 2 bulan. Yah, sepertinya aku hanya butuh setengah bulan. Luming menyeringai dingin. Ingin mengalahkanku? Jangan pernah memikirkannya. Pergi ke neraka. Yuan Chong berteriak dengan marah saat niat besar untuk membunuh bersinar di matanya. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Luming. Luming dan Feng Wu harus mati. Jika tidak, saat ujian selesai, perjalanannya di Sekte Pedang Mistik akan berakhir juga. Babak 37, membunuh Yuan Chong. Memotong. Luming mengayunkan pedangnya dengan acuh tak acuh dan cahaya pedangnya memancar seperti kilat. Hah. Cahaya pedang menembus pergelangan tangan Yuan Chong, memutuskan tendonnya sepenuhnya. Ah! Yuan Chong melolong kesakitan saat dia mundur dengan panik. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ini baru sekitar 10 hari. Bagaimana Luming menjadi begitu kuat? Bagaimana? Tidak, aku menolak menerimanya. Saya tidak bisa mati. Saya harus melarikan diri dan melaporkan hal ini kepada keluarga Duanmu dan ahli mereka, sehingga mereka dapat membunuh Luming untuk selamanya. Kalau begitu, aku akan mendapatkan Feng Wu. Saya masih punya harapan. Berbagai pemikiran muncul dalam benak Yuan Chong. Kamu sudah kehabisan peluang, kata Luming saat cahaya pedangnya menembus jantung Yuan Chong. Hanya itu yang diperlukan untuk mengakhiri pemikiran Yuan Chong untuk selamanya. Terkutuklah kamu, Luming. Yuan Chong meraung menyesal. Luming sangat tegas sehingga dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Hampir seketika, kehidupan Yuan Chong mengalir keluar dari dirinya dan Luming tanpa suara melahap esensinya. Dari samping, Feng Wu melongo ke arah Luming. Dia terpesona. Ketika Luming menghilang sekitar 10 hari yang lalu, dia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dia mencarinya selama beberapa hari tetapi tidak berhasil. Luming secara mengejutkan muncul begitu saja beberapa saat sebelumnya dan menunjukkan keunggulan yang sangat besar atas Yuan Chong dan membunuhnya dalam prosesnya. Ini terlalu membingungkannya. Apakah Luming telah menekan kemampuannya sebelum ini? Itu mungkin saja. Apakah kamu baik-baik saja, kakak senior Feng Wu? Luming berjalan menuju Feng Wu, meraihnya, dan berlari secepat yang dia bisa. Angin menderu-deru di telinga mereka saat angin malam terus-menerus menerpa wajah mereka. Feng Wu membuka matanya dan menemukan Luming melaju kencang melewati hutan sambil memeluknya. Dia meliriknya dan tersenyum. Itu adalah senyuman yang tulus, murni, platonis tanpa motif tersembunyi. Bau darah akan menarik perhatian binatang buas. Kita harus pindah. Luming berlari melewati hutan. Dalam waktu singkat, mereka menemukan sebuah gua yang sunyi 5 km jauhnya. Luming menurunkan Feng Wu dan menutupi tubuhnya dengan mantelnya. Kemudian, dia duduk dalam posisi teratai, memejamkan mata, dan bermeditasi. Feng Wu menatapnya dalam-dalam dan mulai mengeluarkan obat itu dengan paksa dari sistemnya. Saat fajar menyingsing, dia berhasil mengeluarkan semua obat dari sistem tubuhnya dan pulih dari kelumpuhannya. Luming membuka matanya. Kenapa kamu menghilang, Luming? Dia bertanya tanpa peringatan. Yuan Chong. Di sana dan kemudian, Luming memberitahu Feng Wu semua yang terjadi 10 hari terakhir sejak Yuan Chong menghalangi jalannya. Namun, dia tetap bungkam tentang meridian darahnya, tentu saja. Yuan Chong itu benar-benar monster. Bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga Duanmu? Feng Wu mengertakkan gigi. Baiklah, sekarang setelah semua racunmu keluar, aku akan berangkat, katanya. Mengapa kita tidak bekerja sama, Luming? Para ahli dari berbagai aula sudah mulai bersatu. Dari yang saya tahu, ada seorang super jenius di keluarga Duanmu bernama Duanmu Jue. Dia pemula terkuat di White Tiger Hall. Dia bekerja sama dengan banyak ahli dari keluarga Duanmu dan Balai Macan Putih untuk mencari potongan logam bernilai tinggi dimanapun karena dia ingin mendapatkan tempat pertama. Jika kamu bertemu mereka sendirian, itu akan sangat berbahaya, jadi menurutku sebaiknya kita berdua bekerja sama. Setidaknya kita bisa saling menjaga satu sama lain, jelasnya sambil menahannya.
Keluarga Duanmu. Tahukah kamu di mana mereka berada? Mata Luming bersinar saat dia bertanya. Aku tahu di mana mereka berada, tapi apa yang kamu rencanakan? Tentu saja untuk mengambil potongan logam yang bernilai tinggi. Senyuman dingin terukir di wajah Luming saat dia menambahkan dalam hatinya, saya akan menganggapnya sebagai bagian kecil dari pembayaran bunga mereka. Kamu ingin merampok keluarga Duanmu. Itu terlalu berbahaya. Feng Wu memucat. Saya tidak akan menghadapi mereka secara langsung, jadi apa yang perlu ditakutkan? Dia menjawab. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Dia mengayunkan tinjunya ke udara, kuncir kudanya berkibar-kibar saat kilatan kegembiraan muncul di matanya. Feng Wu juga nakal. Haha, ayo kita bekerja sama. Lu Ming tertawa. Tunggu. Feng Wu berteriak dan bergegas menuju semak-semak. Dalam waktu singkat, ketika dia keluar, dia telah berganti pakaian. Cincin penyimpanan. Lu Ming sedikit tergerak. Cincin penyimpanan adalah cincin yang dibuat oleh pembuat tulisan kuat yang memberikan ruang bagi pemakainya untuk menyimpan barang. Harganya sangat mahal dan langka. Bahkan keluarga sebesar keluarga Lu tidak mampu membelinya. Ada lebih dari apa yang terlihat saat berhubungan dengan Feng Wu. Terima kasih untuk mantelmu. Dia melemparkan mantel itu kembali ke Lu Ming dan memimpin jalan saat pasangan itu berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari Midnight Hills. Bab 38, Mengumpulkan Bunga. Lu Ming dan Feng Wu bersembunyi di pohon besar yang jaraknya lebih dari 25 km. Dua pemuda sedang makan daging panggang di dekat pohon itu. Ayo cepat selesaikan dan lanjutkan agar kita tidak menghalangi rencana keluarga Duanmu. Mengerti? Membantu keluarga Duanmu menangkap seekor anak macan tutul petir adalah hal yang besar. Tentu saja, anak itu akan diberikan kepada Tuan Muda Duanmu Lin. Kedua pemula di aula macan putih makan sambil berbicara. Anak macan tutul petir, Lu Ming dan Feng Wu terkejut. Macan tutul petir adalah salah satu dari sedikit binatang iblis luar biasa yang membawa petir dalam darahnya dan secepat angin. Lightning Leopard dewasa setidaknya adalah binatang iblis tingkat keempat yang setara dengan seniman bela diri leader realem. Lu Ming sangat tertarik saat matanya bersinar karena kegembiraan. Darah macan tutul petir adalah salah satu dari 3 bahan penting untuk mengembangkan teknik naga perang sejati tahap kedua. Salah satunya adalah buah pengembunan roh, dan 2 lainnya adalah darah macan tutul petir dan batuan kabut darah. Lu Ming pasti perlu mendapatkan darah Lightning Leopard. Segera, 2 peserta magang White Tiger Hall bangkit dan melanjutkan perjalanan setelah mereka selesai makan. Ayo ikuti mereka, Lu Ming berkata kepada Feng Wu yang mengangguk dan menyelinap ke belakang 2 murid aula macan putih bersamanya. Beberapa kilometer setelah perjalanan, 2 peserta magang di Balai Macan Putih menyalakan segenggam rumput kering, dan kepulan asap putih menyebar ke dalam hutan. Di saat yang sama, asap putih yang sama muncul dari beberapa arah. Hanya sisi utara yang bersih dari asap putih. Astaga, tidak lama setelah itu, bayangan putih keperakan melesat keluar dari dalam hutan dan berlari ke utara. Itu benar-benar macan tutul petir. Lu Ming berpikir. Yang jelas Lightning Leopard takut dengan asap putih, sehingga ia berlari menuju area yang bebas asap. Lightning Leopard sudah keluar. Mari kita arahkan ke arah ngarai di sana. Suara nyaring terdengar saat siluet menuju ke arah macan tutul. Kedua murid aula macan putih mengikutinya dengan Lu Ming dan Feng Wu di belakang mereka. Setelah beberapa saat, sebuah ngarai terlihat. 4 orang menjaga pintu masuk ngarai sementara Lightning Leopard dan orang-orang lainnya tidak terlihat. Mereka mungkin sudah memasuki ngarai sebelumnya. Mari kita periksa. Lu Ming menyeringai dan berjalan menuju ngarai. Berhenti. Keluarga Duanmu punya urusan di sini. Keluar dari sini. Salah satu dari 4 murid Duanmu diperintahkan saat Lu Ming dan Feng Wu mendekat. Terakhir yang kuingat, Bukit Tengah Malam bukan milik keluarga Duanmu. Siapakah kamu sehingga dapat memberitahuku kemana aku harus pergi? Senyuman dingin terlihat di wajah Lu Ming saat dia mengambil langkah panjang menuju ngarai. Beraninya kamu, bocah. Apakah kamu mencari masalah? Murid Duanmu yang sama meraung. Dia menatap Lu Ming dengan hati-hati saat pengakuan melintas di matanya dan dia berteriak, saya ingat. Kamu adalah Lu Ming. Haha, dari semua tempat yang kamu pilih, kamu harus datang ke sini. Sekarang, tinggalkan kepalamu di sini. Dia menghunus pedangnya dan segera menyerang Lu Ming. Dalam sekejap, pedang Lu Ming lebih cepat saat menembus dada murid Duanmu dengan cepat.
Murid Duanmu itu hanya berada di alam prajurit kelas 9 dan sama sekali bukan tandingannya. Kamu membunuh seorang murid Duanmu. Itu dia. Kamu sudah selesai. 3 orang lainnya yang menjaga ngarai memucat dan berteriak tak percaya. Mereka bukan murid keluarga Duanmu. Mereka adalah salah satu peserta magang baru di Balai Macan Putih dengan tingkat budidaya yang jauh lebih rendah hanya di alam prajurit kelas 7 dan 8. Astaga, sinar cahaya pedang lainnya bersinar dan menembus tenggorokan mereka. Itu adalah Feng Wu. Ketiga murid Aula Macan Putih jatuh ke tanah, mata mereka melotot tanpa ada nafas tersisa di tubuh mereka. Lu Ming memandang Feng Wu dengan heran karena dia tidak menyangka dia juga akan membunuh tanpa ragu-ragu. Mari kita lihat apakah mereka memiliki potongan logam yang layak digunakan. Dengan hati-hati melahap esensi mereka dalam persembunyian, Lu Ming mencari keempat tubuh. Namun, esensi dari seniman bela diri Warrior Realm tidak banyak berguna baginya. Sayangnya, Lu Ming dan Feng Wu menemukan total 26 poin, jadi mereka membaginya masing-masing hingga 13 poin. Mereka terus berjalan menuju ngarai. Ngarai itu tingginya setidaknya 1000 meter dengan lapisan batu halus seperti marmer di kedua sisinya. Tidak heran para murid Duanmu mengejar Lightning Leopard di sini. Di ngarai ini, tidak peduli seberapa cepat Lightning Leopard, ia tidak dapat melarikan diri. Di ujung ngarai 1000 meter, lapisan batu halus seperti marmer juga mengelilingi ruangan. 5 orang mengelilingi bola bulu putih di tengahnya. Bola bulu putih itu adalah anak macan tutul petir yang ukurannya sekecil anjing. Bulunya seputih salju dengan helaian petir mendengung di sekujur tubuhnya. Darah membasahi bulu anak macan tutul itu. Ia tergeletak di tanah dalam keadaan terluka sementara ia mengamati sekelilingnya dengan mata sedih dan tak berdaya. Hati-hati, kami membutuhkannya hidup-hidup. Melukainya saja sudah cukup. Macan tutul petir ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Tuan Muda Lin sebagai hewan peliharaan sehingga dia dapat mengambil darah macan tutul tersebut untuk dibudidayakan setiap bulannya, perintah seorang pemuda. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak diragukan lagi adalah murid Duanmu. Dan dia adalah satu-satunya dari 5 murid. Jangan khawatir, saudara Duanmu. Yang penting bagi Tuan Muda Lin adalah prioritas utama saya. Itu benar, 4 orang lainnya setuju. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah kaki mendekat, dan ketika mereka berbalik dan menemukan Lu Ming dan Feng Wu, ekspresi mereka berubah. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Murid Duanmu berteriak dengan bingung. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Lu Ming menjawab dengan senyum tipis. Orang-orang di pintu masuk ngarai, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Murid Duanmu bertanya dengan tegas. Tentu saja membunuh mereka. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Apa, Anda membunuh mereka? Anda beastris jingan. Semuanya, dia menganiaya keluarga Duanmu. Ayo bunuh dia. Murid Duanmu itu berteriak. Aku akan membantai dia. Seorang pemuda berjubah abu-abu terbang sambil mengayunkan tinjunya ke kepala Lu Ming, berniat membuat kepala Lu Ming meledak dengan pukulan. Angin bersiul saat tinju pemuda berjubah abu-abu itu membelah udara, disertai dengan ledakan esensial ki dari alam master kelas 1 miliknya. Ledakan. Dengan satu kaki menginjak tanah dengan keras, Lu Ming melesat seperti anak panah. Pedangnya bersinar secepat bintang jatuh. Hah! Pemuda berjubah abu-abu itu mengalami luka dalam di dadanya saat pedang Lu Ming menusuk jantungnya, membelahnya menjadi 2. Kamu, hanya itu yang bisa diucapkan pemuda itu sebelum dia pingsan dan mati. Lu Ming membunuh ahli Realm Master kelas 1 hanya dalam satu gerakan. 4 orang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Teman-teman, ayo kita bunuh dia seluruhnya. Murid Duanmu meledak. Ledakan, ledakan. Keempatnya membuat meridian darahnya meledak. Murid Duanmu memiliki meridian darah tingkat keempat sementara 3 lainnya memiliki meridian darah tingkat ketiga. Mereka semua berada di alam master kelas 1. Pikiran pencipta. Bangkit. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dibelanjakan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Fast Pass tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Terima kasih atas pengertian Anda. Babak 39, Darah Macan Tutul Petir.
Keluarga Duanmu memang kuat karena telah mengumpulkan begitu banyak ahli karena hanya ada 100 orang di antara peserta magang baru yang telah berkultivasi ke tingkat Master Realm. Keempat murid Aula Macan Putih menyerang Lu Ming dan Feng Wu dengan sekuat tenaga. Kicauan. Kicauan terdengar saat Feng Wu melepaskan meridian darahnya. Meridian darah tingkat kelimanya berbentuk burung jiwa es. Meridian darah tingkat kelima dianggap sebagai salah satu meridian teratas di antara peserta magang baru. Membunuh. Feng Wu berteriak saat dia menyerang. Lu Ming bergerak cepat saat dia memulai serangannya. Dentang. Simfoni bentrokan senjata dan ledakan esensial Ki terdengar saat mereka bertarung. Hanya ada satu orang dari pihak lawan yang melawan Feng Wu. 3 lainnya melawan Lu Ming. Namun demikian, Lu Ming bertarung dengan cepat, dan Ki esensial serta ilmu pedangnya tidak terkalahkan. Lu Ming memotong salah satu dari 3 lawannya menjadi 2 hanya dalam beberapa gerakan. Darah tumpah lagi saat pedang Lu Ming menusuk jantung lawan lainnya. Ketiga seniman bela diri Master Realm sama rapuhnya seperti bayi di depan Lu Ming. Mereka bahkan tidak punya peluang. Akhirnya, hanya murid Duanmu yang tersisa. Bagaimana Lu Ming begitu kuat? Bukankah Geyser tua Lu Yunxiong mengatakan bahwa dia hanya seorang seniman bela diri tingkat rendah? Dia berbohong kepada kita. Murid Duanmu meraung di dalam hatinya. Dia tidak peduli lagi tentang Lightning Leopard saat dia mencoba lari untuk hidupnya. Dari belakang, Lu Ming segera menusuk jantungnya dengan pedangnya. Tidak mungkin untuk lari darinya. Pada saat yang sama, teriakan putus asa terdengar di sisi lain medan perang saat Feng Wu membunuh murid White Tiger Hall lainnya. Meridian darah tingkat kelima membawa lebih banyak kehancuran daripada meridian darah tingkat ketiga. Matanya berkedip saat dia menatap Lu Ming. 3 seniman bela diri yang berada di level yang sama dengannya bukanlah tandingannya sama sekali. Dan semua itu terjadi bahkan sebelum dia melepaskan meridian darahnya. Itu gila. Tidak heran Kak Mulan menaruh harapan besar padanya. Feng Wu merenung. Lu Ming berjalan menuju Lightning Leopard. Rengek Lightning Leopard. Ia tergeletak di tanah dengan luka parah di tubuhnya saat ia menatap Lu Ming dengan mata penuh keputusasaan. Hati Lu Ming berdebar kencang saat dia diingatkan tentang saat Lu Yao dan Lu Yunxiong telah melucuti meridian darahnya. Jika Lightning Leopard ini sampai ke tangan keluarga Duanmu, itu tidak akan berakhir dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan dengan anak macan tutul petir ini, Lu Ming? Saya pikir Anda harus melakukannya karena anak macan tutul petir sangat berharga di luar sana. Feng Wu menyarankan. Lu Ming bertanya sambil tertawa, apakah Anda membawa botol giok kosong dan obat penyembuhan, Senior Feng Wu? Ya. Feng Wu mengangguk sambil mengeluarkan 2 botol giok dari udara tipis. Salah satunya kosong sementara yang lainnya berisi obat penyembuh untuk membantu perbaikan otot dan menghentikan pendarahan. Terima kasih, Senior Feng. Lu Ming berterima kasih kepada Feng Wu saat dia mendekati Lightning Leopard dengan botol giok di tangannya. Mengaum, macan tutul petir menggeram dan memamerkan taringnya saat Lu Ming mendekatinya. Jangan khawatir, kawan kecil. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membawamu pergi. Aku hanya butuh sedikit darahmu, lalu aku akan membantumu menyembuhkannya. Lu Ming tersenyum sambil segera mencengkeram leher anak itu. Karena anaknya sudah terluka dan ada darah mengalir keluar dari lukanya, Lu Ming mengisi botol giok yang kosong dengan sekitar setengah botol darahnya, menyimpannya, dan menuangkan obat penghenti pendarahan yang memperbaiki otot ke luka macan tutul petir. Obat penghenti pendarahan yang memperbaiki otot adalah obat terbaik. Dalam hitungan detik, luka anak itu berhenti mengeluarkan darah. Lanjutkan. Temukan tempat untuk menyembuhkan dirimu sendiri, kawan. Jangan tertangkap lagi sekarang, kata Lu Ming sambil menepuk kepala anak itu. Anak macan tutul petir merintih sambil menatap Lu Ming dengan mata anak anjing, terkejut mengapa Lu Ming membiarkannya pergi. Di sampingnya, Feng Wu juga terkejut. Apakah kamu benar-benar melepaskannya, Lu Ming? Anak macan tutul petir mempunyai harga yang lumayan mahal di luar sana, loh. Kami akan mengambil lebih banyak potongan logam berharga dari keluarga Duanmu sebentar lagi. Saya yakin tidak akan punya waktu untuk mengasuhnya. Lu Ming tertawa. Anak macan tutul petir berlari ke arah Lu Ming dan mengusapkan kepalanya ke kakinya. Kemudian, ia berlari ke kaki Feng Wu dan melakukan hal yang sama. Anak kecil yang pintar, itu sangat lucu. Feng Wu memuji saat matanya berbinar.
Macan tutul petir merintih sambil menatap Lu Ming dalam-dalam, lalu berbalik dan berlari keluar ngarai dengan kecepatan kilat. Lu Ming terkekeh sebelum mencari potongan logam yang layak digunakan pada mayat, dengan mudah melahap esensi darah mereka. Esensi darah dari 5 seniman bela diri Realm Master kelas 1 bermanfaat bagi Lu Ming. Mereka memang jenius Master Realm. Mereka masing-masing mendapat 30 poin. Potongan logam yang bernilai tinggi membuat Lu Ming dan Feng Wu bersemangat. Total ada 153 poin dari gabungan 5 poin tersebut. Feng Wu hanya mengambil 50 poin dan memberikan sisanya kepada Lu Ming karena jika bukan karena dia tidak akan menang melawan 5 Realm Master kelas 1 lainnya. Tujuan Lu Ming adalah menjadi yang pertama, jadi dia tanpa malu-malu mempertahankan sisa 83 poinnya. Dia sekarang memiliki 124 poin sekarang. Tolong beri saya waktu sebentar, kakak senior Feng. Lu Ming duduk dalam posisi teratai dan mulai mengolah esensi darah yang dia konsumsi. Esensi darah dari 5 seniman bela diri Realm Master kelas 1 sangat kental, dan saat terus diubah menjadi ki esensial, kultivasi Lu Ming meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa saat kemudian, Lu Ming bergidik. Alam Master kelas 2, matanya berkilau. Yuan Chong, 6 seniman bela diri Realm Master kelas 1, dan esensi beberapa seniman bela diri Realm prajurit berkontribusi pada terobosan Lu Ming dalam kultivasi. Namun, meridian darahnya masih berada di tingkat ketiga. Ayo pergi, kakak senior Feng. Lu Ming bangkit dan berkata pada Feng Wu. Dia memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Terobosannya begitu halus sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya tertarik mengapa Lu Ming duduk untuk berkultivasi, lalu bangun setelah beberapa saat. Feng Wu tidak mencampuri alasannya. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing, bukan? Keduanya keluar dari ngarai dan melanjutkan perjalanan menuju bagian dalam Midnight Hills. Sebagian besar tim keluarga Duanmu berada jauh di dalam hutan. 1 jam kemudian, Lu Ming dan Feng Wu melihat sebuah pola yang diukir di pohon, jadi mereka berhenti. Itu adalah ukiran burung vermilion yang sangat hidup di kulit pohon. Apa artinya ini? Lu Ming bertanya. Ini adalah ketiga kalinya mereka melihat ukiran serupa di pepohonan dalam 1 jam terakhir. Ini adalah tanda khusus untuk Vermilion Bird Hall. Seseorang memanggil murid magang Vermilion Bird Hall. Soalnya, kepala burung itu menunjuk ke arah itu. Disitulah pertemuannya. Oh begitu, Lu Ming adalah orang baru di Vermilion Bird Hall, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak seperti para jenius lain di kota-kota besar yang telah melakukan penelitian tentang sekolah pedang mistik sebelum mendaftar. Mereka biasanya tidak mengumpulkan peserta magang seperti ini. Apa yang mungkin terjadi? Mari kita lihat, ya. Feng Wu menyarankan, sedikit bingung. Tentu, Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia dan Feng Wu berjalan menuju ke arah yang ditunjuk oleh Vermilion Bird. Pikiran pencipta, bangkit. Mulai tanggal 15 Februari tahun 2020, koin yang dibelanjakan untuk buku yang tidak dipilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Namun, Fast Pass tidak akan dikembalikan. Buku yang dipilih akan memiliki tanda di sudut sampul buku dalam 30 hari untuk menunjukkan kelanjutannya. Babak 40, pakar nomor 1 di Vermilion Bird Hall. Malam tiba saat Lu Ming dan Feng Wu mengikuti jejak pola Vermilion Bird sejauh 10 km lagi. Mereka disambut dengan sekumpulan besar api unggun saat nyala api melompat dan menari di malam hari. Astaga, astaga, beberapa bayangan muncul entah dari mana dan menghentikan mereka untuk melangkah lebih jauh. Siapa kamu? Ini adalah pertemuan Vermilion Bird Hall. Apakah Anda murid Vermilion Bird Hall? Salah satu bayangan bertanya. Itu benar. Kami adalah peserta magang Vermilion Bird Hall. Namaku Feng Wu, jawab Feng Wu. Haha, oh, itu kamu, kakak muda Feng. Cara ini, semburan tawa terdengar di dekat area api unggun saat seorang pemuda berjalan menuju Feng Wu. Pemuda ini tinggi dan kurus. Lengannya kurus dan matanya berkilau, memancarkan aura berbahaya. Yin Kai, itu kamu. Feng Wu tercengang saat dia melihat pemuda itu. Jadi, ini Yin Kai. Mata Lu Ming berkedip. Sebelum ujian dimulai, Lu Ming telah mengumpulkan beberapa informasi dari Feng Wu. Yin Kai yang terkenal dikenal sebagai ahli nomor 1 di antara semua murid baru Vermilion Bird Hall. Legenda mengatakan bahwa dia baru berusia 17 tahun ketika dia membangunkan meridian darah tingkat kelima,
dan mencapai budidaya alam Master kelas 4. Tatapan Yin Kai menyapu Lu Ming tanpa berlama-lama dan tertuju pada Feng Wu saat dia mengundangnya. Saudari junior Feng Wu, mari kita bicara di sana. Yin Kai membawa mereka ke salah satu api unggun. Ada sekitar 5 api unggun di mana hampir 50 peserta magang Vermilion Bird Hall berkumpul. Api unggun tempat mereka dituntun memiliki 8 orang yang duduk mengelilinginya. Kedelapan dari mereka memiliki kehadiran yang luar biasa dan merupakan ahli Master Realm. Beberapa dari mereka memiliki kehadiran yang sangat kuat sehingga mereka tampak seperti berada jauh melampaui alam Master kelas 1. Mereka mengangguk ketika melihat Feng Wu. Karena tidak ada yang mengenal Lu Ming atau pernah mendengar namanya sebelumnya, dia otomatis diabaikan. Kakak senior Yin Kai, apakah kalian mengukir semua pola Vermilion Bird itu? Feng Wu bertanya. Itu benar, saya memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Saudari junior Feng Wu, saya kira kalian mengikuti ukiran di sini, kan? Yin Kai menjawab dengan senyum tipis. Ya, kami di sini hanya karena ukiran Vermilion Bird dan kami ingin tahu ada apa. Kakak senior Yin, mengapa Anda mengumpulkan murid Vermilion Bird Hall dengan ukiran Vermilion Bird? Saudari muda Feng, saya yakin Anda sudah tahu bahwa kali ini ada potongan logam 500 titik. Mata Yin Kai berbinar saat dia menjawab. Sepotong logam 500 titik. Apakah kalian sudah mengetahui di mana itu? Feng Wu terkejut. Lu Ming juga terkejut. Sepotong logam 500 poin. Semua orang ingin mendapatkannya karena itu menandakan pemiliknya bisa mendapat tempat pertama. Itu penting. Itu benar. Yin Kai mengangguk dan melanjutkan, selain kami di Vermilion Bird Hall, White Tiger Hall, Azure Dragon Hall, dan Onyx Tortoise Hall juga menemukannya. Itu sebabnya saya mengumpulkan orang-orang karena potongan logam 500 poin ini tidak boleh jatuh ke tangan 3 aula lainnya. Kami belum pernah menang sejak 8 tahun lalu. Anda ingin mendapatkan potongan logam 500 poin ini sehingga Anda akan menjadi juara magang, senior Yin. Mata Feng Wu berbinar. Tentu saja, dari samping, seorang pemuda berwajah kaku berkata, selain senior Yin Kai, siapa lagi di Vermilion Bird Hall yang layak menjadi juara magang? Feng Wu mengatupkan bibirnya dan menolak menanggapi pernyataan pemuda berwajah kaku itu dan bertanya, apakah kamu tahu jenis binatang iblis apa yang memiliki potongan logam 500 titik itu? Itu pada biawak bersisik hitam yang bermutasi. Kadal monitor berskala hitam ini adalah binatang iblis tingkat 2 kelas 9. Jika kita melawannya secara langsung, tak seorang pun di keempat aula bisa mengambil potongan logam ini. Jadi, kami sudah mencapai kesepakatan. Karena kadal monitor bersisik hitam suka memakan kelinci bermata perak, selama kita berhasil menangkap dan menusuk kelinci tersebut, kadal tersebut akan tertidur lelap. Pada saat itu, keempat aula akan memperebutkan potongan logam 500 poin itu. Bagaimana menurutmu, Junior Feng? Mundur dan bantu aku, bukan? Yin Kai membujuk. Apa yang kami dapatkan setelah membantumu? Lu Ming bertanya tanpa diduga. Apa yang akan kamu dapatkan? Apa maksudmu? Yin Kai mengerutkan kening. Tentu saja, imbalan karena membantumu. Ayo buat kesepakatan. Kami akan membantu Anda mendapatkan keping logam 500 poin sehingga Anda akan menjadi juara magang, tetapi Anda akan memberi kami buah pengembunan roh ketika Anda telah mengklaim hadiah tempat pertama Anda. Apa yang kamu katakan? Lu Ming menjawab. Lu Ming bertujuan untuk mendapatkan buah pengembunan roh. Selama dia bisa mendapatkannya, apa salahnya memberi dorongan pada Yin Kai? Kamu ingin buah pengembunan roh? Wajah Yin Kai menjadi gelap. Dasar bocah, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Membantu kakak senior Yin sehingga dia menjadi juara magang adalah suatu kebanggaan bagi semua peserta magang Vermilion Bird Hall. Selama Anda berada di Vermilion Bird Hall, Anda harus membantu tanpa syarat. Namun, Anda masih menginginkan imbalan atas bantuannya. Berhayal, pemuda berwajah batu itu berkata dengan muram. Namanya adalah Yuan Lang, seorang jenius terkenal di angkatan magang baru Vermilion Bird Hall. Dia adalah alam master kelas 3. Hore, Lu Ming terkekeh dingin. Dia akhirnya mengerti. Yin Kai mengukir pola Vermilion Bird, mengumpulkan peserta magang Vermilion Bird Hall, dan mengharapkan mereka membantunya meraih gelar juara magang secara gratis. Lu Ming tidak memiliki kebiasaan membantu seseorang secara membabi buta. Selain itu, dia bahkan tidak dekat dengan mereka sejak awal. Kemuliaan perusahaan untuk semua peserta magang Vermilion Bird Hall.
Ungkapan yang terdengar sombong. Lu Ming memandang Yuan Lang dengan mengejek dan mengejek, karena ini untuk kemuliaan Vermilion Bird Hall, tentu saja. Saat kita mendapatkan potongan logam 500 poin, berikan padaku agar aku menjadi juara magang demi kejayaan Vermilion Bird Hall. Setelah mendengar itu, wajah Yin Kai, Yuan Lang, dan para pengikutnya menjadi gelap seperti badai petir yang akan datang. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu, juara magang. Yuan Lang menggonggong. Oh, suara Lu Ming mengandung sarkasme. Dia berbalik dan memandang Feng Wu dengan jijik ketika dia bertanya, "Saudara senior Feng, apakah kamu akan tinggal?" Saya sudah selesai menghibur mereka. Tidak, tidak tertarik. Ayo pergi. Feng Wu menjawab dan hendak pergi bersamanya. Kalian berdua, berdiri di sana. Yuan Lang berteriak. Astaga, tubuhnya bergerak cepat saat dia mencegah Lu Ming dan Feng Wu pergi. Apa maksudnya ini, Yin Kai? Feng Wu berbalik dan menanyai Yin Kai dengan marah. Yin Kai menjawab dengan senyum jahat, kali ini, saya harus menjadi juara, jadi keluarkan semua potongan logam yang Anda miliki sekarang. Yin Kai, kamu, Feng Wu sangat marah. Dia tidak menyangka Yin Kai begitu hina. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bertarung dengan kami. Tinggalkan saja potongan logammu yang berharga itu bersamaku. Yuan Lang memandang Lu Ming dengan nada mencemooh. Siapa kamu yang menghalangi jalanku? Pergilah seperti anjing. Lu Ming meninggikan suaranya. Anak nakal yang sombong. Nah, untuk menjadi sombong ini, Anda harus memiliki apa yang diperlukan. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Yuan Lang mengejek, membentuk tangannya berbentuk cakar elang, dan menyerang Lu Ming. Babak 41, melawan guru kelas 3. Lu Ming, hati-hati. Ekspresi Feng Wu berubah saat dia berteriak. Kultivasi Yuan Lang telah mencapai alam master kelas 3 dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan master kelas 1. Dia takut Lu Ming bukan tandingannya. Tinju naga api. Lu Ming juga tidak mengelak atau mundur. Dia malah memberikan pukulan. Bam! Saat tinju Lu Ming dan cakar tangan Yuan Lang bertabrakan, energi melonjak ke segala arah. Sosok mereka berdua bersinar dan mereka mundur 3 langkah. Dalam pertukaran pukulan itu, mereka berimbang. Seorang guru kelas 3 memang sangat kuat. Mata Lu Ming berbinar saat dia berpikir sendiri. Dengan kesenjangan yang sangat besar antara setiap level, Master Realm sulit untuk diatasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh alam prajurit. Misalnya, ketika Lu Ming berada di alam prajurit kelas 6, didukung oleh 3 meridian surgawi, ki naga perang sejati miliknya 2 kali lebih kental dari chi esensial biasa. Selain seni bela diri yang halus, dia bisa naik di atas 3 level dan bertarung melawan prajurit kelas 9. Namun, di alam master, hal ini tidak mungkin dilakukan. Kekuatan tambahan dari 3 meridian surgawi masih terlihat jelas di alam prajurit. Meskipun demikian, di alam master, kekuatan ini tampaknya tidak berguna. Fungsi utama meridian surgawi ditunjukkan melalui bakat dan potensi seseorang, bukan melalui kekuatan fisik langsung. Oleh karena itu, sekarang kultivasi Lu Ming berada di alam master kelas 2, berdasarkan ki esensialnya sendiri, dia paling banyak bisa naik di atas 1 level untuk bertarung melawan master kelas 3. Dengan seni bela diri yang halus, menekan atau bahkan membunuh guru kelas 3 bukanlah masalah. Namun, dia akan mendapat masalah jika bertemu dengan guru kelas 4. Tentu saja, ini dengan asumsi meridian darah Lu Ming belum meledak. Saat keduanya mundur, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Feng Wu sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming benar-benar bisa bertukar pukulan yang setara dengan Yuan Lang. Seberapa kuat sebenarnya Lu Ming? Dia pasti menyembunyikan kekuatannya, namun kakak Mulan memintaku untuk melindunginya. Sepertinya dia harus melindungiku. Feng Wu berpikir sendiri, agak terperangah. Di satu sisi, Yin Kai dan yang lainnya dicekam keterkejutan. Mereka belum pernah mendengar tentang Lu Ming sebelumnya. Dari mana dia datang? Dia memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa. Ekspresi Yuan Lang menjadi gelap, terpelintir oleh keinginan membunuh. Dia meraung, Lu Ming, ambil ini, 18 cakar elang. Semangat! Tangan Yuan Lang mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Dalam sekejap, dia sudah memakai sarung tangan logam. Tangan cakarnya menyerang dengan cepat dan berturut-turut, mengenai 9 kali dalam sekejap. Serangan 9 cakar menargetkan 9 titik vital tubuh Lu Ming.
Didorong oleh Essential Ki, sarung tangan logam tajam itu mengiris udara, bersiul tajam saat melakukannya. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat kuning unggul. Sayang sekali budidayanya loyo. Dia baru saja menembus tahap ketiga. Senyuman dingin tersungging di bibir Lu Ming, lalu dia menghunus pedang panjangnya dan menggunakan teknik pedang berkilau. Semangat! Bilah cahaya pedang melesat di udara saat Lu Ming menebas 12 kali dalam sekejap. Denting! Denting! Pedang panjang dan sarung tangan logam itu bertabrakan berkali-kali saat kedua sosok itu saling bersilangan di udara. Akhirnya, suara-suara itu tiba-tiba berhenti saat mereka berpisah. Hah! Tiba-tiba, tubuh Yuan Lang bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dikalahkan, luka muncul di dadanya, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Jika Lu Ming tidak menahan kekuatannya pada saat genting itu, Yuan Lang pasti sudah mati. Kamu bisa nyahlah sekarang. Lu Ming menatap Yuan Lang dengan acuh tak acuh, lalu mulai berjalan ke depan. Dentang! Dentang! Senjata dihunuskan secara berturut-turut. Setelah itu, seorang gadis berpakaian putih berteriak, Lu Ming, banyak sekali dari kita di sini bersama kakak senior Yin Kai. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Yin Kai, apa yang kamu lakukan? Kalian semua benar-benar akan menghentikan kami. Feng Wu berkata dengan ekspresi tidak senang. Yin Kai menatap Lu Ming dengan muram tanpa berbicara. Anda boleh mencoba dan melihat apakah Anda bisa menghentikan saya, tapi saya jamin kerugian berikutnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tanggung. Lu Ming mengangkat pedang panjangnya dengan tatapan tenang yang berisi kemauan yang teguh. Suaranya yang sedingin es menyebabkan mereka menggigil tanpa sadar jauh di dalam hati mereka. Yin Kai menatap Lu Ming lama sekali. Matanya bersinar terang dan dia tiba-tiba tertawa. Haha, ini semua salah paham. Saudara muda Lu Ming, Anda sungguh mengesankan. Saya telah belajar banyak dari ini. Saya harap kita bisa menjadi teman di masa depan. Kakak senior Feng, ayo pergi. Lu Ming bahkan tidak melirik ke arah Yin Kai saat dia berbalik untuk pergi. Lu Ming, aku ceroboh kali ini. Lain kali, kamu akan membayar aibku hari ini berkali-kali lipat. Suara dingin Yuan Lang terdengar dari belakang mereka. Lain kali, Anda sebaiknya berharap tidak ada waktu berikutnya, kata Lu Ming santai. Setelah itu, dia dan Feng Wu menghilang ke dalam hutan pegunungan. Setelah mereka berdua pergi, gadis berpakaian putih itu bertanya kepada Yin Kai, kakak senior Yin, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Lu Ming memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Selain itu, target utama kami sekarang adalah bersaing dengan 3 aula lainnya untuk mendapatkan potongan logam 500 poin. Kita tidak boleh kehilangan tenaga. Setelah tes ini selesai, saya akan punya rencana untuk menghadapinya. Aku akan membuatnya menyesal. Saat Yin Kai memelototi ke arah mana Lu Ming dan Feng Wu pergi, matanya berkilauan berbahaya. 1000 meter jauhnya, saudara muda Lu Ming, Yin Kai adalah orang yang picik. Setelah kamu menghinanya seperti itu, dia tidak akan memaafkanmu begitu saja, Feng Wu mengungkapkan agak cemas. Dia sebaiknya tidak datang mencari masalah denganku. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak terganggu dengan seseorang seperti Yin Kai. Mata cantik Feng Wu berbinar. Meskipun dia sudah mengenal Lu Ming cukup lama, dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Dari sudut pandangnya, dia tampak tak terduga. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dia bertanya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak ingin melewatkan potongan logam 500 poin itu. Seringai muncul di bibir Lu Ming. Feng Wu membelalakan matanya saat dia berseru, apakah kamu berpikir untuk merebutnya dari bahaya? Mengapa tidak? Sambil tersenyum, Lu Ming lalu memanjat pohon yang tingginya lebih dari 20 meter. Dari jarak ini, dia memperhatikan Yin Kai dan yang lainnya. Dia akan melacak kelompok Yin Kai dan mengambil potongan logam 500 poin dari mereka. Orang ini sungguh menarik. Feng Wu memandangnya, lalu memanjat pohon dan duduk di dahan juga. Kegelapan menghilang, dan cahaya fajar muncul di cakrawala. Jauh dari sana, Yin Kai dan yang lainnya telah memadamkan api unggun mereka dan menuju ke kedalaman bukit tengah malam. Lu Ming dan Feng Wu mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka melakukan perjalanan lebih dari 10 kilometer. Setelah itu, kelompok Yin Kai berhenti di bawah sebuah gunung besar. Di bawah puncak ini ada sebuah gua raksasa. Bagian dalamnya sangat gelap gulita.
Kerumunan lebih dari 100 orang telah berkumpul di depan gua. Orang-orang dari Aula Macan Putih dan Aula Naga Azure telah tiba, kata Feng Wu lembut kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, jika kamu bertarung nanti, ada beberapa orang yang harus kamu waspadai. Feng Wu menunjuk seorang pemuda yang mengenakan jubah putih dengan lengan bersulam hijau dan sabuk giok ungu. Orang itu adalah Duan Mujue. Dia yang terkuat di antara angkatan baru di Aula Macan Putih. Setelah itu, dia menunjuk pemuda lain berjubah hijau. Yang itu bernama Huang Yu. Dia adalah ahli terkemuka di antara murid baru Azure Dragon. Lu Ming mengeluarkan suara lembut dan tegas lagi. Feng Wu memutar matanya. Pastinya dia terlalu tenang. Mereka semua adalah para jenius terbaik yang merupakan pesaing kuat untuk juara magang tahun ini. Babak 42, kadal monitor sisik hitam yang bermutasi. Dengan linglung, Feng Wu mulai mendengus pelan sambil sedikit cemberut. Tanpa peringatan, Lu Ming berbisik di dekat telinganya, banyak yang ingin kamu katakan. Apakah kamu begitu peduli padaku? Feng Wu tertangkap basah dan mulai ketakutan, hampir menangis dengan suara keras. Wajah kecilnya memerah karena dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Omong kosong apa itu? Siapa yang peduli padamu? Jika bukan karena perintah Kak Mulan, jika bukan karena kamu menyelamatkanku, aku tidak akan peduli padamu. Oh, jadi, begitulah adanya. Lu Ming mendecakkan lidahnya dan membuang muka. Fiuh. Feng Wu menghela nafas lembut. Meski begitu, entah kenapa, jantungnya tak berhenti berdebar kencang. Tak lama kemudian, kelompok lain tiba. Ini adalah murid-murid di Onyx Tortoise Hall. Keempat aula semuanya ada di sini. Lu Ming dan Feng Wu menahan napas sambil menatap ke depan. Setelah beberapa saat, para murid dari 4 aula menempatkan kelinci bermata perak satu demi satu di pintu masuk gua. Kemudian, mereka semua berpencar dan mencari tempat persembunyian di dekatnya. Ada lebih dari 50 kelinci bermata perak di timur. Kelinci bermata perak semuanya dipenuhi dengan bubuk mengantuk. Bau kelinci memenuhi udara. Berdesir. Tak lama kemudian, seekor biawak yang tingginya setengah meter dan panjang 4 meter datang memanjat keluar. Itu ditutupi sisik hitam. Ini adalah kadal monitor bersisik hitam. Namun demikian, ternyata itu hanyalah kadal monitor skala hitam biasa, yang setara dengan binatang iblis tingkat 2 kelas 2. Itu bukanlah kadal monitor skala hitam yang bermutasi dan berada di tingkat 2 kelas 9. Kadal monitor bersisik hitam melihat kelinci bermata perak saat ia merangkak keluar. Ia buru-buru berlari ke depan dan menelan kelinci bermata perak dalam sekali teguk dengan penuh kenikmatan. Berdesir. Pada titik ini, kadal monitor skala hitam lainnya juga keluar. Itu juga bukan kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Segera, beberapa kadal monitor skala hitam memanjat keluar satu demi satu. Dalam beberapa saat, mereka telah menelan 10 atau lebih kelinci bermata perak. Para peserta magang di 4 aula agak cemas. Mereka menghabiskan beberapa hari hanya untuk menangkap kelinci bermata perak ini. Jika kadal monitor skala hitam biasa memakan semuanya, para peserta magang tidak akan memiliki kesempatan kedua. Saat ini, hanya tersisa 2 hari lagi hingga ujian berakhir. Mereka tidak punya waktu untuk menangkap kelinci bermata perak sebanyak itu lagi. Selain itu, mereka tidak membawa cukup bubuk mengantuk. Saat itu, mengaum, teriakan menggelegar bergema dari dalam gua. Setelah itu, terjadi dentuman terus-menerus saat makhluk kolosal muncul. Ini juga merupakan kadal monitor bersisik hitam, tapi ukurannya 10 kali lebih besar dari yang lain. Apalagi matanya merah. Sepotong logam yang tergantung di leher kadal monitor bersisik hitam ini menyatakan 2 kata, 500. Sepotong logam 500 poin. Tatapan semua orang bersinar dengan tajam. Mengaum. Saat menyadari kelinci bermata perak, kadal monitor skala hitam yang bermutasi mengeluarkan suara melolong keras. Berdesir. Kadal monitor sisik hitam lainnya tampak ketakutan dan mereka semua mundur. Kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi maju dengan sendirinya dan membuka rahangnya yang mengerikan. Dalam satu tegukan, ia melahap 5 atau 6 kelinci bermata perak. Setelah beberapa menit, hampir 40 kelinci bermata perak ditelan oleh kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Ia meraung sekali lagi, lalu berbalik, perlahan menyelinap kembali ke dalam gua. Berdesir. Pada titik ini, kadal monitor sisik hitam biasa, yang pertama kali memakan kelinci bermata perak,
sedikit bergoyang sebelum jatuh ke tanah dan mendengkur dalam tidur nyenyak. Bubuk mengantuk pada kelinci bermata perak di dalam perut mereka mulai berpengaruh. Para peserta magang di 4 aula tidak terburu-buru masuk ke dalam gua sambil menunggu obatnya bekerja. Kadal monitor skala hitam yang bermutasi tidak akan tersingkir semudah kadal monitor skala hitam biasa. Hanya setelah 10 menit berlalu, semua peserta magang berlomba masuk ke dalam gua. Setelah beberapa menit, Feng Wu bertanya pada Lu Ming, apakah kita akan masuk juga? Aku akan masuk. Tunggu aku di sini. Lu Ming mengangguk sebelum menjelaskan lebih lanjut, segalanya mungkin menjadi berantakan di sana. Jika aku sendirian, akan lebih mudah untuk melarikan diri. Dia menggigit bibirnya, sadar bahwa dia benar. Baiklah, kalau begitu kamu harus hati-hati, katanya. Lu Ming mengangguk, lalu sosoknya melesat saat dia masuk ke dalam gua. Di luar gua, masih ada peserta magang dari 4 aula yang tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi. Meski begitu, tidak ada yang berani menghentikan Lu Ming. Karena murid magang lainnya juga ada di dalam, siapa yang mau menghentikannya? Lu Ming berhasil masuk ke dalam gua tanpa kesulitan apapun. Di dalam gua gelap gulita. Meskipun Lu Ming adalah seorang seniman bela diri Master Realm, dengan penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa, gua itu juga redup dan suram baginya. Lu Ming menahan napas dan dengan hati-hati melangkah maju. Namun, setelah 100 meter, ada beberapa pertigaan di jalan tersebut. Dia bahkan melihat tubuh kadal monitor bersisik hitam di sana. Ini hanyalah kadal monitor skala hitam tingkat pertama, jadi Lu Ming tidak tertarik untuk menyerap esensi darahnya. Karena itu, dia hanya memilih jalan dan melanjutkan perjalanan. Di sarang kadal monitor bersisik hitam ini, jalannya berkelok-kelok ke segala arah, berpotongan dengan cara yang rumit. Lu Ming melakukan perjalanan beberapa ratus meter sebelum menemukan persimpangan jalan lain. Sekali lagi, dia memilih jalan secara acak dan masuk lebih dalam. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa tubuh kadal monitor skala hitam. Ada 2 kadal monitor skala hitam tingkat 1 dan 1 kadal monitor skala hitam tingkat 2. Lu Ming tidak melewatkannya dan melahap semua esensi darah mereka. Saat dia berjalan, dia mengolah esensi darah. Kultivasinya meningkat pesat. Jelas bahwa peserta magang dari 4 aula memiliki nomor di pihak mereka. Sepanjang perjalanannya, dia tidak melihat satupun mayat muridnya. Dengan cara ini, Lu Ming pergi selama sekitar 20 menit, melahap 3 kadal monitor skala hitam kelas 1 dan 1 kadal monitor skala hitam kelas 2 dalam perjalanannya. Kultivasinya berhasil mencapai alam master kelas 2 menengah. Saat itu, Lu Ming melihat sumber cahaya redup di depan. Dia menginjak ringan saat dia menuju ke arah cahaya. Saat mendekatinya, dia menemukan itu adalah pintu masuk gua lain yang lebih rendah dari tinggi rata-rata orang. Dia berjalan ke depan dan melihat keluar dari pintu masuk, dan terkejut. Di luar pintu masuk ini, ada sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Lebarnya lebih dari 100 meter dan tingginya puluhan meter. Di mana-mana di dinding batu gua terdapat bebatuan yang bersinar dengan cahaya redup. Ini adalah biji batu bercahaya. Jika seseorang mengekstraksi komponen bercahaya dari biji ini, hal itu dapat digunakan untuk memproduksi batu bercahaya yang dapat digunakan untuk penerangan. Dengan cahaya biji batu bercahaya, Lu Ming juga melihat banyak pintu masuk di seluruh gua. Melalui pintu masuk, samar-samar dia bisa melihat sosok manusia. Beberapa pria dari 4 aula sedang menunggu di luar pintu masuk ini. Adapun pintu masuk di sebelah Lu Ming, jaraknya lebih dari 10 meter di atas permukaan tanah gua. Di tengah-tengah gua, sesosok makhluk raksasa tergeletak-tergeletak. Itu adalah kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Saat ini, kadal monitor skala hitam belum tertidur lelap. Ia menggeram pelan dan membuka mulutnya yang berdarah dari waktu ke waktu. Tidak heran para peserta magang di 4 aula belum mengambil tindakan. Mereka sedang menunggu kadal monitor skala hitam yang bermutasi tertidur. Kadal monitor skala hitam yang bermutasi adalah binatang iblis tingkat 2 kelas 9 yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Master Realm kelas 9. Seniman bela diri manapun di bawah alam Master kelas 4 pasti akan mati jika mereka terkena serangannya sekalipun. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 10 menit atau lebih, kelopak mata kadal monitor skala hitam yang bermutasi menjadi lebih berat. Ia terjatuh tetapi belum sepenuhnya tertidur. Perlawanan kadal monitor skala hitam yang bermutasi sangat menakutkan.
Bahkan setelah memakan begitu banyak kelinci bermata perak, ia masih bisa bertahan hingga sekarang. Astaga! Saat itu, sesosok tubuh melesat keluar dari salah satu pintu masuk gua seperti kilat, menerjang ke arah leher kadal monitor bersisik hitam. Yin Kai. Mata Luming berbinar. Sosok itu sebenarnya adalah Yin Kai.